Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rakiba Sabatini. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Baik, langsung saja kita ke videonya. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang NRI tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI 1945, serta implementasinya dalam pembuatan kebijakan negara. Baik, yang pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai dasar filosofis dan ideologi negara. Dalam pembukaan tersebut, Pancasila diuraikan sebagai 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Setelah pembukaan, Pancasila juga diimplementasikan dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, antara lain: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan pengakuan terhadap agama-agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin pengaturan mengenai sistem pemerintahan, pemilihan umum, dan lembaga perwakilan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin pada pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Pancasila sebagai dasar negara juga berimplikasi pada pembuatan kebijakan di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Kebijakan politik harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat, menghormati perbedaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bidang ekonomi. Dalam pembuatan kebijakan ekonomi, Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, bidang sosial. Kebijakan sosial harus mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Yang keempat, bidang budaya. Dalam bidang budaya, implementasi Pancasila terlihat dari upaya melestarikan budaya lokal, menghormati keragaman, serta mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kelima, bidang pertahanan. Kebijakan pertahanan negara harus mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas antar warga untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya,
Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara menjadi kunci untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat berupa gotong royong pembersihan pantai. Jadi pesan saya, kegiatan membersihkan pantai bersama teman-teman sekelas kemarin sangat berarti. Kita semua menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pantai, yang merupakan salah satu aset alam yang harus kita lestarikan. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam, tidak hanya saat kegiatan seperti ini, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Baik, di sini kesan saya, pengalaman membersihkan pantai itu luar biasa. Selain bisa berkontribusi langsung untuk lingkungan, aku juga merasa lebih dekat dengan teman-teman sekelas. Kerjasama dan semangat yang kita tunjukkan membuat suasana menjadi menyenangkan. Melihat hasil kerja keras kita, pantai yang bersih dan indah membuat hati ini bangga. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi rutinitas kita ke depannya, agar kita bisa terus berkontribusi dan menciptakan kenangan indah bersama. Part dokumentasi saya berpartisipasi dalam proses pemungutan sampah. Baik, sekian presentasi saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.